الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita yang telah menganugerahkan kepada kita beraneka ragam kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut dengan disyariatkannya kepada kita Idul Qurban, di mana dengan disyariatkannya Idul Qurban pada hari ini kita bisa bergembira, bersukacita merayakan hari raya tersebut. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya, maka tidak mungkin kita merayakan hari raya tersebut. Sekali lagi mari kita bersyukur atas karunia disyariatkannya kepada kita dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, tauladan terbaik yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau secara mutlak sebagai bukti daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Para nabi adalah sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tauladan bagi kita semua, di mana mereka adalah manusia yang meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, mengikuti mereka, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka, maksudnya para nabi, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan dengan petunjuk tersebut, hendaklah kalian mengikuti mereka. Di dalam Al-Quran secara khusus disebutkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan
yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah terdapat teladan yang terbaik, uswatun hasanah, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini di tanggal 10 Zulhijjah dan juga di hari-hari tasyrik berikutnya, kita kembali diingatkan dengan momentum kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau meraih kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan proses-proses yang beliau lewati. Salah satu yang patut untuk selalu menjadi perhatian kita berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keberhasilannya di dalam melahirkan generasi yang soleh, keturunan yang terbaik, anak-anak yang soleh, yang mengatakan kepada ayahnya, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan, meskipun pelaksanaan perintah tersebut mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah ukuran keberhasilan di dalam mendidik anak-anak kita, ketika anak-anak kita telah menempatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan kepadanya di atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah ini kita akan merenungi beberapa doa-doa yang pernah dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena itulah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan beliau di dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Bahkan dari keturunan beliau lahir banyak nabi, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam selain dikenal dengan Khalilullah, sebagai kekasih Allah, beliau juga dikenal sebagai Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena dari beliaulah, dari anak beliau Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishaq, lahir dari keduanya nabi-nabi yang sangat banyak. Yang pertama adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dirinya tidak dikaruniai oleh seorang anak, bahkan pada usia yang sudah sangat tua Allah Subhanahu wa ta'ala baru mengkaruniai kepadanya anak. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak pernah berhenti untuk mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh, anak yang saleh. Inilah materi doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meminta kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang saleh. Dan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan dan rasa butuh kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Meskipun terkadang Allah tidak mengabulkan sesegera dengan yang kita harapkan, tetapi pada akhirnya Allah akan mengabulkannya. Di sini kita mendapatkan satu pesan yang sangat penting, bahwa salah satu faktor utama kita meraih anak keturunan yang saleh dengan kita selalu meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa meskipun apa yang kita minta belum terlihat di pelupuk mata kita, karena memang tugas kita hanya meminta. Adapun kapan permintaan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika telah dikaruniai oleh seorang anak, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan kami, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, wajunubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Pada doa ini
ada dua yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau meminta rasa aman, dianugerahi rasa aman di mana anak-anak mereka akan tinggal di tempat tersebut. Dan yang kedua, ia meminta agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini jika kita renungi dan cermati adalah dua hal yang saling berkaitan sangat erat, di mana keamanan suatu negeri itu sangat ditentukan keselamatan negeri tersebut dari segala bentuk praktek-praktek kesyirikan. Ketika suatu negeri steril dan aman dari praktek kesyirikan, maka sudah bisa dipastikan bahwa di sana akan terwujud rasa aman. Dan ketika dua nikmat tersebut berhasil didapatkan, maka kenikmatan-kenikmatan yang lain akan menyusul berikutnya. Dan itu yang kita saksikan dalam fakta sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya karunia yang sangat luar biasa. Meskipun dari sisi tempat tinggal yang mereka tempati sangat tidak menjanjikan dalam prediksi-prediksi duniawi, karena mereka bertempat di negeri yang sangat tandus, di tempat yang jarang turun hujan, tidak ada pepohonan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk memakmurkan suatu negeri, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memenuhi persyaratannya, yaitu mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari segala bentuk kesyirikan, yang dengannya akan tercipta rasa aman, lalu menyusul berikutnya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu nilai yang beliau tanamkan kepada anak keturunannya. Beliau mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau mengetahui apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Ini memberikan pesan kepada anaknya dan juga pesan kepada kita semua bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tampilkan itu diketahui oleh Allah. Apa yang kita sembunyikan juga diketahui oleh Allah. Sehingga ketika kita berbuat baik, maka kita tidak perlu khawatir jika tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Ketika kita berbuat baik, tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan, maka hal itu bukan menjadi persoalan bagi kita. Jangan menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat baik hanya karena tidak ada yang melihatnya. Karena sesungguhnya yang kita cari itu adalah penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya ketika seseorang melakukan suatu keburukan, maka seseorang tidak akan mungkin bersembunyi dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bersembunyi dari pengawasan Allah. Allah pasti mengetahuinya. Inilah di antara nilai yang penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai ini pula lah yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim, pendidik terbaik yang juga diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. Wahai anakku, kata Luqman sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya jika ada biji sawi yang sangat kecil, itu berada di dalam bebatuan, atau berada di langit yang sangat luas, atau berada di hamparan bumi yang sangat luas, biji yang sangat kecil tersebut yang kalau kita mencarinya mungkin tidak akan bisa menemukannya,
tetapi meskipun sangat kecil, ya'ti bihallah, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mendatangkan biji yang sangat kecil tersebut. Hal ini menguatkan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kita lihat. Jika itu adalah kebaikan, maka kita akan melihatnya. Sebagaimana juga jika itu adalah keburukan, kita juga akan melihatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, maka dia pasti akan melihatnya. Sebagaimana ketika seseorang melakukan keburukan, juga pasti akan melihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara doa yang juga dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabb, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menegakkan salat, dan juga jadikanlah keturunan kami sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Setelah nilai-nilai tauhid tertanamkan, maka nilai berikutnya yang wajib kita tanamkan adalah kecintaan anak-anak kita, kecintaan orang-orang yang ada di sekitar kita kepada yang namanya ibadah salat. Karena inilah ibadah yang paling strategis di dalam kehidupan kita, di mana ketika salat ini kita berhasil menunaikannya dengan benar dan penuh kekhusyuan, maka buah yang kita petik dari ibadah yang mulia tersebut, kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian doa yang berikutnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam senantiasa menanamkan kepada anak-anaknya agar menjauhkan dirinya dari sifat sombong dan ujub, terutama ketika seseorang berhasil menunaikan suatu kebaikan, maka yang wajib untuk kita jaga jangan sampai disebabkan oleh kebaikan tersebut muncul di dalam diri kita rasa sombong. Termasuk ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah atau berkurban pada hari ini, maka mari kita jaga hati kita jangan sampai terjangkiti oleh penyakit ujub dan sombong. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau berhasil membangun Ka'bah, maka beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan yang baru saja dia tunaikan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa sehebat apapun amalan yang telah kita kerjakan, dan betapa mulianya tempat di mana kita mengerjakan amalan tersebut, dan betapa kedudukan orang yang mengamalkannya, ia tetap butuh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika seseorang senantiasa memiliki rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan meminta untuk dikabulkan, dan juga akan menutup celah sekecil apapun celah tersebut dari segala gejala-gejala ujub dan sombong disebabkan oleh amal kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan khutbah Idul Adha ini juga kami menasihatkan kepada segenap kaum muslimat agar menjaga salat-salat mereka dan juga menjaga aurat mereka, dan itulah yang Nabi perintahkan kepada mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada para wanita untuk dimasukkan ke dalam syurga. Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannah min ayyati babin sya'at.
ketika seorang wanita telah menunaikan dengan penuh kedisiplinan salat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan mentaati suaminya dalam kebaikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah dari pintu mana saja yang mereka kehendaki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ahwalana wa ahwalal muslimin wa waffiq ulata umurina bima tuhibbuhu wa tardah warzuqhumul bitanata as-salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.